Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah berdoa memohon berkat dan perlindungan darinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan membahas materi SBDB kelas 6, yaitu tentang karya seni patung. Di sini saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan patung. Patung adalah suatu karya seni hasil dari cipta karya manusia berbentuk 3 dimensi. 3 dimensi artinya memiliki ukuran, panjang, lebar, dan ketebalan. Orang yang membuat patung disebut pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan suatu karya seni yang dapat bertahan lama. Sesuai perwujudannya, patung dapat dibuat dari 1. Tanah liat, 2. Kayu, 3. Batu, 4. Perunggu, 5. Emas, 6. Kapur, dan terakhir adalah 7. Besi. Nah, berikut adalah contoh patung. Patung terbuat dari besi, patung terbuat dari kayu, patung terbuat dari perunggu, patung terbuat dari batu, patung terbuat dari emas. Fungsi patung. Secara umum, fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung ada 6 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Patung religi, sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. 2. Patung monumen, untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. 3. Patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. 4. Patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. 5. Patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Dan terakhir 6. Patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Berikut adalah merupakan contoh patung religi. Patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan terakhir patung kerajinan. Teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik modeling adalah teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk. 2. Teknik merakit adalah teknik membuat patung dengan cara merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya hampir mirip dengan permainan puzzle. 3. Teknik cetak atau cor, teknik dalam membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung yaitu logam hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. 4. Teknik membentuk adalah teknik dalam membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang kita inginkan. Biasanya hasil dari teknik ini lebih maksimal karena menggunakan perasaan atau feeling dalam membentuknya. 5. Teknik bustir adalah teknik dalam membuat patung dari bahan dasar patung yang lunak seperti tanah liat dan gips, yaitu dengan cara mengurangi dan menambah bagian-bagian bahan dasar patung sehingga tercipta karya patung yang cantik. 6. Teknik pahat adalah teknik dalam membuat patung dari bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu, granit dengan mengurangi bagian yang tidak diperlukan sehingga tercipta bentuk patung yang diinginkan.
Bahan seni patung. 1. Bahan lunak. Bahan lunak yang memiliki massa atau volume dapat digunakan untuk membuat patung seperti tanah liat, lilin, clay, hingga ke bahan khas atau alternatif seperti sabun dan sebagainya. 2. Bahan sedang. Bahan yang tidak lunak dan tidak keras, misalnya kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang tidak terlalu keras. 3. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras. Contohnya adalah batu marmer atau walem, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu ulin, dan kayu sonokeling. 4. Bahan cor. Bahan cor adalah bahan yang cair, serbuk atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut. Bahan cor meliputi semen, pasir, gips, logam, emas, timah, bahan kimia, resin, fiber, dan lain-lain. Tugas kamu di rumah, buatlah sebuah patung dengan bahan dasar sabun batang dengan teknik membustir, atau boleh juga berbahan dasar sabun mandi, contohnya sabun mandi Lifebuoy. Terus bentuknya bebas, terus alat dan bahannya bisa kamu gunakan cutter, pisau untuk membustir. Tapi kalau dalam menggunakan pisau ataupun cutter, mohon untuk hati-hati supaya tidak melukai tangan kamu. Nanti kamu buat dia adalah piring plastik sebagai alasnya. Terus di bawah ini ada contoh hasil karya yang terbuat dari bahan dasar sabun. Ini adalah merupakan contoh karya bahan dasar sabun. Jadi ini adalah bisa kamu ikuti seperti contoh berikut. Nanti kamu setelah selesai membuat karya kamu, tugas kamu itu kamu kumpulkan ke sekolah, yaitu hari Jumat tanggal 25 September 2020. Yang menghantarkan tugas kamu itu adalah mohon orang tua yang menghantarkan, tidak peserta didik. Kalau orang tua yang menghantarkan tugas ke sekolah, mohon untuk menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.